Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas SMC semester 6, yang beranggotakan saya Andri Nindi Dwi Antari, NIM 102180005, Ifrohul Kholakna, NIM 102180016, akan mempresentasikan materi ke-9, yaitu penyertaan dalam tindak pidana atau delneming. Langsung saja. Poin pertama yaitu perlunya penyertaan di pidana. Menurut Arwan Sakijo dan Bambang Purnomo, pengertian kata penyertaan atau delneming tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP. Mereka berpendapat penyertaan adalah suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu. Dasar hukum dari penyertaan terdapat dalam KUHP buku ke-1 bab 5 pasal 55 dan pasal 56. Sedangkan mengenai saksi delik penyertaan terdapat dalam pasal 57. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus melakukan penafsiran pasal-pasal tersebut, pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan di. Poin yang kedua yaitu sistem pembebanan tanggung jawab pada penyertaan. Dalam hukum pidana, penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu penanggung jawab penuh dan penanggung jawab sebagian. Sehubungan dengan status dan keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanannya adalah yang pertama, jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai debtor atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai plager, down plager, made plager, maupun uitlocker, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai ketentuan pasal yang dilanggar, atau disebut juga penanggung jawab penuh. Lalu jika status keterlibatan orang tersebut adalah sebagai Medpflichtiger atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar, atau disebut juga dengan penanggung jawab sebagian. Mulciatno mengatakan bahwa ajaran bahwa penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum orang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa, terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang bersangkutan dalam pidana suatu perbuatan pidana. Poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk penyertaan. Bentuk-bentuk penyertaan itu ada 5. Yang pertama yaitu mereka yang melakukan atau pembuat pelaksana atau biasa disebut dengan plager. Yang kedua, mereka yang menyuruh melakukan atau down plager. Yang ketiga, mereka yang turut serta melakukan atau made plager. Yang keempat, orang yang sengaja menghancurkan atau uitlocker. Yang kelima, pembantuan. Bentuk penyertaan yang pertama yaitu mereka yang melakukan atau pembuat pelaksana atau plager adalah orang yang karena perbuatannya lah yang melahirkan tindak pidana. Tanpa adanya perbuatannya, tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil, plager adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material, plager adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari segi perbuatan, maka mereka berdiri sendiri dan perbuatan mereka hanya memenuhi sebagian dari syarat-syarat tindak pidana. Menurut doktrin, hukum pidana plager dibedakan dengan debtor.
Plagier adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana sama dengan pembuat. Sedangkan debtor adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumus delik, dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Dengan demikian, plagier adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang lain. Kemudian yang terakhir adalah penyertaan dalam bunuh diri. Nah, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk perbuatan bunuh diri ini diatur dalam pasal 345 KUHP. Namun, yang diatur dalam pasal ini adalah orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan atau sarana terhadap orang yang akan bunuh diri. Pasal 345 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dalam 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Kemudian pasal 345 KUHP ini pada dasarnya yang pertama, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan mendorong orang lain untuk bunuh diri. Kemudian yang kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri. Yang ketiga adalah melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan untuk memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri. Sekian apa yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk yang kedua yaitu mereka yang menyuruh melakukan atau downplager. Menurut Martiman Projohamijoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Wujud penyertaan atau delnaming yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan atau downplager. Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur pada downplager adalah 1. Dengan perantaraan orang lain sebagai alat. 2. Orang lain itu berbuat. 3. Karena tunduk pada kekerasan. Bentuk yang ketiga yaitu mereka yang turut serta melakukan atau medeplager. Turut serta pada mulanya disebut dengan turut berbuat atau midot, yang berarti bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama memenuhi rumusan tindak pidana. Ini merupakan pandangan yang bersifat sempit yang dianut oleh Van Hammel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, dan pandangan ini condong pada pandangan yang bersifat objektif. Syarat adanya medeplager: 1. Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang undang-undang. 2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Bentuk yang keempat yaitu orang yang sengaja menganjurkan atau uitlokker. Yang dimaksud dengan membujuk melakukan tindak pidana atau disebut pembujuk adalah setiap perbuatan yang menggerakkan yang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Orang yang sengaja membujuk melakukan tindak pidana disebut dengan auctor intellectualis. Seperti pada orang menyuruh melakukan tindak pidana, tidak mewujudkan tindak pidana secara material, tetapi melalui orang lain. Menurut pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, dirumuskan bahwa penganjur atau pembujuk adalah orang yang dengan pemberian, upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, paksaan, ancaman, dan tipu daya atau karena memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain melakukan perbuatan. Bentuk yang kelima yaitu pembantuan. Bentuk ini merupakan bentuk terakhir dari delik penyertaan dan sering dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana. Sesuai dengan rumusan pasal 56, dapat dibedakan macam-macam bentuk pembantuan dalam melakukan perbuatan. 1. Pembantuan pada saat
kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan made plager atau turut serta, namun perbedaannya terletak pada A. Pada pembantuan, perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. B. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri. Sedang dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. C. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana sesuai dengan pasal 60 KUHP, sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. D. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. Poin 2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran atau whitlocker. Perbedaannya pada niat atau kehendak. Pada pembantuan, kehendak jahat pembuat material sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu. Sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat material ditimbulkan oleh si penganjur. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, penyertaan mutlak. Nah, mengenai istilah pengertian penyertaan mutlak ini tidak dikenal dalam undang-undang. Hanya saja dibicarakan dalam doktrin hukum pidana. Sebetulnya kata penyertaan dalam istilah penyertaan mutlak bukan penyertaan dalam arti penyertaan seperti yang diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, di mana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat. Jadi, menurut praktik hukumnya jelas bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu itu, salah satunya atau keduanya haruslah memenuhi syarat sebagai seorang pembuat peserta. Jika salah satu saja berkualitas sebagai pembuat peserta, tentulah yang satu adalah sebagai pembuat pelaksana. Sedangkan, bila kedua-duanya berkualitas sebagai pembuat peserta sama, maka kedua-duanya orang itu harus perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana. Artinya, kedua-duanya telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat untuk perwujudan suatu tindak pidana secara sempurna itu. Nah, karena itu, dapat juga disebut kedua-duanya adalah pembuat pelaksana, karena kedua-duanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang benar-benar sama. Biasanya orang menyebutnya ialah yang satu. A sebagai pembuat peserta dari pembuat pelaksana lainnya, yakni demikian juga sebaliknya. B adalah pembuat peserta dari yang lainnya, yakni A sebagai pembuat pelaksana. Lanjut, yaitu penyertaan dalam tindak pidana dengan menggunakan sarana percetakan. Dalam pasal 61 dan 62 KUHP menjelaskan bahwa dalam pasal 61 mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitannya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatannya dikenal atau pertama kali diberikan oleh penerbit. Aturan ini tidak berlaku saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. Kemudian pasal 62 mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetakannya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal atau setelah dimulai penuntutan pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak. Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh atau mencetak pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia. Sekian apa yang sudah kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.